Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 5 yang baru naik ke kelas 5 ya, selamat datang di video pembelajaran online bersama kami Bapak Nawoto. Kita akan masuk ke tema 1 ya, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Silakan bisa dibuka bukunya untuk buku siswa ya anak-anak ya. Subtema yang akan kita bahas adalah subtema 1, organ gerak hewan. Ini adalah pembelajaran 1. Jadi awal mula ini adalah pertemuan kita yang pertama di kelas 5 tahun pelajaran ini ya. Terus pantau nanti kita akan belajar sampai tuntas untuk video-video selanjutnya ya. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPA di sini 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian ada bahasa Indonesia juga untuk pertemuan kita kali ini, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis ya. Oke, kita akan bersiap untuk pembelajaran yang pertama di tahun pelajaran ini, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Silakan dibuka bukunya ya anak-anak di buku siswa halaman yang ketiga. Di halaman yang ketiga di sini kita akan buka ada paragraf yang pertama, ada paragraf 1, saya bacakan, bisa disimak bukunya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kemudian di paragraf yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sementara itu kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Pada paragraf yang ketiga di sini, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Lanjut kita di paragraf yang ketiga ya anak-anak ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kita lanjut di paragraf yang kelima. Tetap teman-teman, anak-anak semua menyimak di bukunya. Di paragraf yang kelima di sini, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baik, teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang Bapak baca tadi terdiri atas 5 paragraf. Kita ingat, masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok, kemudian ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Jadi, dalam satu paragraf pasti tersusun dari gagasan pokok dan kalimat pengembang. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan di sini mengenai ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama
yang memuat ide pokok ini itu bisa berada di awal paragraf, juga bisa berada di tengah paragraf, atau berada di akhir paragraf. Di paragraf yang pertama, di sini yang Bapak baca tadi, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Di paragraf yang pertama, ide pokok dan kalimat pengembangnya adalah seperti ini. Untuk paragraf yang kedua sampai yang kelima, bisa anak-anak isi di buku. Nanti hasilnya silahkan dikirim ke Bapak atau Ibu wali kelasnya masing-masing, biar nanti akan dikoreksi dan mendapatkan bimbingan pada bagian mana yang sudah benar dan pada bagian mana yang belum benar. Bapak akan memberikan waktu, untuk itu bisa di-pause untuk video kita kali ini. Setelah selesai mengerjakan, kita akan lanjut pada video selanjutnya di sini. Sebagai jawaban, jika anak-anak tadi sudah mengerjakan, pada paragraf yang kedua, di sini ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Sementara kalimat pengembangnya pada paragraf yang kedua adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sementara itu, jawaban untuk paragraf yang ketiga, ide pokok untuk paragraf yang ketiga adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Untuk kalimat pengembang pada paragraf yang ketiga adalah kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Terus, bagaimana untuk jawaban paragraf yang ketiga? Anak-anak tadi sudah mengerjakan. Kita akan cek di sini. Ide pokok pada paragraf yang ketiga, yang keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sementara itu, untuk kalimat pengembang pada paragraf yang keempat adalah tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kita lanjutkan di paragraf yang kelima. Ide pokok untuk paragraf yang kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sementara itu, kalimat pengembang pada paragraf yang kelima adalah pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Demikian jawaban untuk paragraf yang kedua sampai kelima mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Selanjutnya di sini ada tugas ya, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Soal yang pertama adalah ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Yang kedua adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Silahkan dikembangkan ketiga ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Jadi ada 3 paragraf yang terbentuk dari 3 ide pokok di soal ini. Jawabannya bisa dikirim ke Bapak atau Ibu wali kelasnya masing-masing. Sebagai contoh, untuk pengembangan ide pokok di 3 soal tersebut di sini adalah untuk soal yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kita kembangkan ide pokok ini
kita tambah dengan kalimat pengembang. Misalnya menjadi seperti ini. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ini adalah ide pokoknya. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ini hanyalah sebuah contoh untuk anak-anak bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Sementara itu, untuk soal nomor 2, organ gerak banyak sekali fungsinya. Itu adalah ide pokok di soal yang kedua. Akan kita kembangkan, misalnya sebagai contoh adalah seperti ini. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Sementara itu, di soal yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Itu adalah soal untuk ide pokok yang ketiga. Kalau dikembangkan sebagai contoh, pengembangannya adalah seperti ini, tapi teman-teman, anak-anak bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Misalnya dari Bapak seperti ini. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerak apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Ini adalah 3 contoh pengembangan dari ide pokok, ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 adalah sebagai berikut. Ini bisa dicatat oleh anak-anak di buku tulisnya masing-masing sebagai bahan belajar, ya. Kesimpulannya adalah gerak dapat diartikan berpindah tempat. Gerak itu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh kita. Makhluk hidup pasti akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak di sini berguna untuk berjalan, untuk berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Jadi organ gerak ini banyak sekali fungsinya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, ya, sebagai pengingat saja, yaitu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Sebagai contoh, alat gerak pasif di sini adalah tulang, alat gerak aktif contohnya adalah otot. Oke, ini adalah kesimpulannya. Tulang, ya, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sementara otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak sendiri, ya. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Itu adalah kesimpulan untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, ya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih, ya. Tapi jangan lupa untuk video yang berikutnya di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 akan kita share di hari berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.